Para peneliti dari Universitas Pennsylvania dan OpenAI menemukan bahwa beberapa pekerja kerah putih terdidik dengan penghasilan hingga 80 US dollar, 80 ribu maksud kami US dollar per tahun atau setara dengan 1,3 miliar rupiah setiap 12 bulan dengan asumsi kurs 16.627 rupiah per dolar Amerika adalah yang paling mungkin terdampak oleh otomasi tenaga kerja. Forbes juga menyatakan menurut laporan Institut Teknologi Massachusetts dan Universitas Boston, maksud kami, kecerdasan buatan bakal menggantikan sebanyak 2 juta pekerja manufaktur pada tahun ini, 2025. Apakah AI akan menciptakan peluang baru atau justru memusnahkan jutaan pekerjaan manusia? Benarkah artificial intelligence atau AI hanyalah alat baru dalam proyek kapitalistik untuk menekan upah dan memusatkan kekayaan? Lantas, bagaimana ekonomi Islam menawarkan solusi adil di tengah disrupsi besar akibat artificial intelligence? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Ya, masalah Bung Yana terkait artificial intelligence, menurut Anda apakah otomatisasi berbasis AI ini benar-benar membantu efisiensi dan produktivitas manusia atau justru mengancam keberlangsungan jutaan pekerjaan dan membuat tenaga kerja manusia kehilangan makna dalam sistem ekonomi modern kali ini? Mengingat belum diterapkannya penuh AI saja, janji 19 lapangan juta ini di mana, Bung Yana? Ya, baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba bil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi memang AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini termasuk di dalamnya ada otomatisasi, memang bisa menjadi rahmat atau bahkan bisa menjadi malapetaka. Itu eh, tergantung pada sistem yang menaunginya. Sistem yang menaunginya ini apa? Dalam sistem kapitalisme sekarang yang terjadi efisiensi meningkat, tapi manusia terpinggirkan ya, pekerjaan hilang dan makna kerja menjadi lenyap. Berbeda kalau sistemnya sistem Islam. Jadi AI dalam sistem Islam akan menjadi sarana untuk mempercepat pelayanan publik ya, mengurangi beban manusia dan bisa menegakkan keadilan. Sehingga memang masalahnya bukan pada kecerdasan buatannya, Bung Anggi, tetapi pada sistem ekonominya. Apakah sistem ekonominya yang kehilangan kecerdasan moral seperti kapitalisme sekarang ini, atau sistem ekonomi Islam yang berbasis keadilan distribusi, larangan eksploitasi berbasis kerakusan, dan sebagainya. Begitu, Bung Anggi. Ya, dan menurut Anda apakah pengembangan AI sejatinya merupakan bagian dari proyek kapitalistik untuk menekan biaya tenaga kerja serta memusatkan kekayaan pada segelintir korporasi teknologi raksasa yang menguasai data serta algoritma dunia, Bung? Ya, eh, pertanyaan ini memang menyentuh inti geopolitik dan ekonomi global abad ke-21 ini, Bung. Jadi memang kalau ditelaah secara jernih ya, pengembangan AI saat ini tidak netral, tetapi sangat kental dengan agenda kapitalisme global itu tentang efisiensi biaya, penguasaan data, dan konsentrasi kekayaan yang hanya di tangan sedikit korporasi raksasa saja. Kalau dalam sistem kapitalisme, inovasi teknologi itu selalu diarahkan pada capital accumulation, akumulasi modal, bukan pada kemaslahatan sosial. Kalau kita lihat sejarahnya ya, Bung Anggi ya, ini menunjukkan pola yang sama sejak revolusi industri 1.0 ya, mesin uap menggantikan buruh manual, kemudian revolusi 2.0 yang kemudian listrik dan produksi massal untuk menekan biaya tenaga kerja,
kemudian revolusi digital 3.0, otomatisasi yang menyingkirkan tenaga manusia dari proses administrasi, dan sekarang 4.0 ya, yang AI menjadi babak baru sekarang ini, itu menunjukkan kalau kapitalisme itu semakin berkembang meniadakan peran manusia, meniadakan buruh-buruh. Jadi proyek kapitalisme global yang arahnya untuk menekan biaya tenaga kerja, mengakumulasi modal kekayaan dan kekuasaan informasi, menciptakan ketergantungan global terhadap korporasi teknologi saja. Nah, selama AI dikelola dalam sistem ekonomi yang menuhankan profit ya, dia akan melahirkan ketimpangan, akan melahirkan pengangguran. Kesenjangan itu akan semakin jauh, kehilangan makna kemanusiaannya begitu. Sebaliknya, bila dikendalikan dalam sistem nilai Islam yang menegakkan keadilan, distribusi, dan amanah, AI ini bisa menjadi alat peradaban yang memanusiakan manusia, Bung Anggi. Yang artinya, apakah memang kesenjangan ekonomi akan semakin lebar yang tadi telah Anda sampaikan ketika artificial intelligence ini menggantikan pekerjaan manusia dan pemilik teknologi makin makmur, sementara jutaan pekerja miskin kian tersingkir dan sulit mendapatkan penghidupan yang layak ya, Bung. Apalagi di tengah isu scamming dan carut-marutnya para pekerja di negeri kita ini, Bung. Ya, ya memang kondisi kapitalisme memang begitu, Bu. Sekarang itu AI ini kan ditopang, didukung, di backup, dipayungi, diasuh oleh sistem kapitalisme. Selama tidak ada intervensi sistemik, justru AI ini akan memperlebar jurang ketimpangan global, bahkan sampai ke domestik ya. Otomatisasi intelektual ya, di mana pekerjaan manusia digantikan oleh mesin, itu akan mengakibatkan nilai tambah ekonomi bergeser dari tenaga kerja ke modal, terutama ke pemilik teknologi. Kemudian yang kedua itu porsi pendapatan untuk buruh turun. Sementara return of capital atau imbal hasil modal itu naik drastis. Kemudian munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut skill tinggi dan pendidikan mahal, namun hanya bisa diakses oleh sedikit kalangan. Tidak bisa mayoritas masyarakat mengakses skill tinggi dan pendidikan mahal ini. Disitulah kemudian terjadi mekanisme baru ketimpangan struktural. Yang punya AI jadi raja, yang bergantung pada AI jadi buruh digital. Lihat misalnya ya, bos atau CEO, investor-investor di perusahaan AI, ChatGPT, Microsoft, Google, Amazon ya dan sebagainya itu sekarang kan menguasai triliunan dolar. Sementara jutaan pekerja di industri kreatif, di manufaktur, ya, customer service, bahkan jurnalisme itu hampir-hampir kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun jelas sekali itu. Artinya AI mempercepat akumulasi kapital tanpa redistribusi yang jelas, membuat jurang kaya miskin semakin lebar. Misal kalau kita lihat di level mikro ya, misalnya pekerja miskin itu akan terperangkap ekonomi rendah nilai. Desainer, penulis, penerjemah, supir, kurir, operator gudang dan sebagainya itu akan digantikan oleh AI baik yang sifatnya generatif, robot logistis maupun kendaraan otonom. Sementara pekerjaan baru seperti misalnya data scientist, AI engineer itu hanya bisa diisi oleh minoritas kalangan yang berpendidikan tinggi. Sehingga mayoritas buruh akan terjebak dalam pekerjaan informal, bergaji rendah, dan tanpa jaminan sosial. Sehingga kemudian polarisasi buruh, pasar buruh ini semakin nyata. Kelas atas dalam hal ini yang memiliki fasilitas digital menaik tinggi sekali, sementara kelas bawah pekerja manual itu akan jatuh terperosok. Kelasnya akan menyusut, kelas menengah akan menyusut, akan mengikuti kelas bawah ini. Jadi
jenjang apa jarak kesenjangannya semakin melebar. Itu di level mikro. Kemudian di level makro, negara-negara berkembang akan menjadi pasar dan objek data. Misalnya di Indonesia, Filipina, atau bahkan Bangladesh ya, akan mendapat ancaman ganda, yaitu tenaga kerja murah karena pabrik diotomatisasi, industri digital domestik hanya menjadi pengguna, bukan produsen AI, dan data rakyat dijual murah. Kepada siapa? Kepada perusahaan-perusahaan asing. Kita lihat kondisi di negeri kita yang data seakan-akan diumbar begitu saja. Itu kan akibat negeri kita ini, Indonesia termasuk Filipina, termasuk negeri-negeri berkembang yang lain di level makro ini hanya menjadi pasar dan objek data dari perusahaan AI global. Sehingga kemudian memang secara global AI ini menciptakan neokolonialisme digital. Saya sebut neokolonialisme digital, penjajahan digital gaya baru, di mana negara miskin tidak dijajah oleh senjata lagi, tapi dijajah oleh server-server, oleh algoritma-algoritma, dan lisensi perangkat lunak. Makanya, Bung, solusinya memang harus 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 melibatkan intervensi sistemik ya, apa campakan sistem ekonomi kapitalisme yang ngemong, yang menaungi, yang memayungi, yang mengasuh AI ini digantikan dengan sistem ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu, Bung Anggi. Lantas terkait tadi ketika AI tidak dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, lantas bagaimana konsep ekonomi dalam Islam yang berbasis keadilan, distribusi kepemilikan, serta larangan eksploitasi dapat memberikan solusi konkret terhadap ancaman pengangguran massal akibat dominasi sistem kapitalistik yang ketika AI belum diterapkan saja sudah begitu luar biasa, apalagi ketika AI ini diterapkan bagaimana, Bung? Iya, Bung Anggi, AI itu sekarang sudah diterapkan dengan payung ekonomi kapitalisme. Kalau kemudian bagaimana seandainya diganti payungnya, yang mengasuhnya itu diganti dengan ekonomi Islam, ini pertanyaan sebetulnya menyentuh inti dari benturan peradaban ekonomi modern antara kapitalisme berbasis eksploitasi teknologi melawan Islam yang berbasis keadilan dan kemaslahatan manusia. Nah, kita bahas secara runtut ya, secara konkret agar kemudian ekonomi Islam itu bukan hanya normatif, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam menghadapi ancaman pengangguran massal akibat dominasi AI kapitalistik ini. Yang pertama tentu harus ada perubahan paradigma, Bung Anggi. AI dalam bingkai kapitalisme harus dirubah karena ini akar masalahnya. Ya, AI bukan sekedar alat bantu, tapi mesin akumulasi keuntungan. Kalau di kapitalisme kan begitu, efisiensi biaya dan peningkatan profit korporasi semata, bukan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Tenaga kerja digantikan oleh algoritma tanpa kompensasi sosial, sehingga kemudian distribusi kekayaan itu hanya menumpuk pada pemilik modal. Dalam hal ini bos-bos perusahaan AI itu, korporasi-korporasi global yang menguasai teknologi, yang punya big data itu. Padahal Allah berfirman, kaila yakuna dulatan bainal agniya iminkum, agar harta itu tidak menumpuk di segelintir orang-orang kaya saja. Makanya kemudian wajib berganti sistem, wajib menggunakan paradigma ekonomi Islam, di mana di dalam ekonomi Islam manusia mengemban amanah penciptaan, manusia mengemban amanah visi misi penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia bukan objek, bukan alat, tapi manusia subjek pemakmur bumi. Manusia sebagai khalifah fil ardi, ya, bukan sebagai korban produksi. Tujuan ekonomi Islam bukan untuk mengejar pertumbuhan laba semata, bukan hanya untuk akumulasi modal, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu dengan distribusi kesejahteraan yang merata dan adil. Tadi ayatnya di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 tadi,
Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, dalam kerangka inilah kemudian teknologi termasuk AI itu hanya alat untuk memperkuat amanah manusia, hanya alat untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan yang menjalankan visi misi penciptaan tadi, bukan untuk menyingkirkan dari sistem produksi, bukan. Sehingga kemudian solusi Islam terhadap ancaman AI ini harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kembali kepada syariat Allah, zat yang menciptakan kehidupan ini, yang memberikan aturan komprehensif, konkret dan holistik integral yang kafah ini. Pertama, tentu harus ada reformasi kepemilikan, ya, menjadi kepemilikan individu, ya, seperti rumah, gedung, usaha pribadi dan sebagainya. Terus kemudian kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang melimpah ruah, ya, yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Tanpa barang-barang ini manusia bisa mati. Dan kepemilikan negara. Nah, penggunaan teknologi industri, ya, termasuk AI ini sesuai peruntukannya, Bung Anggi. Ada kaidah as-sinaatu tu'khadu hukmu ma tuntijuhu. Jadi produk industri itu di hukumnya tergantung dari apa yang dihasilkannya. Apakah untuk membantu produksi kepemilikan individu yang itu kemudian menjadi milik individu, atau untuk kepemilikan umum di mana negara wajib mengelolanya untuk kepentingan rakyat, untuk kemaslahatan umat. Nah, Bung Anggi, dari konsep ini kemudian bisa difahami bahwa AI dan data digital strategis, big data dan lain sebagainya, semestinya memang harus menjadi kepemilikan yang dikelola oleh negara. Karena apa? Karena membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, bukan dimiliki swasta, bukan dimiliki korporasi global, bukan. Negara harus mengelolanya agar manfaatnya bisa didistribusikan ke masyarakat. Ya, misal untuk membantu riset, ya, untuk membantu UMKM, untuk apa? Untuk subsidi pendidikan, kesehatan, termasuk jaminan kerja dan yang lain sebagainya. Dan tentu negara wajib melarang monopoli platform digital. Negara wajib menjamin hak kerja semua warga negara. Tidak boleh platform digital itu dimonopoli. Ya karena apa? Karena akan mengganggu stabilitas riayah su'unil ummah. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, itu menjadi tanggung jawab negara. Ya, kepala negara, imam, ya, penguasa, ketika dia menjadi pengurus rakyat, dia harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Makanya kemudian semua warga negara memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses platform-platform digital itu, Bung Anggi. Sebetulnya ekonomi Islam itu, ya, konsentrasi mekanisme distribusi kaya itu sudah ada, ya, pada pada bukan pada apa, seperti kapitalisme yang produksi 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 terus produksi, kerja kerja kerja, bukan begitu, yang melulu mengejar pertumbuhan saja, tidak begitu. Kalau kapitalisme kan hanya kerja kerja kerja, produksi produksi produksi, bahkan melupakan pemerataan. Nah, ajaran Islam ini, Bung Agi, itu memiliki mekanisme distribusi yang konkret untuk menjaga keseimbangan sosial. Dan ini bisa dibantu dengan menggunakan AI ini, dengan kecerdasan buatan ini. Misalnya, ya, untuk membantu para amil dalam mendistribusikan zakat. Amil zakat itu kan dia mengantongi data-data siapa muzaki, siapa mustahik, itu kan. Nah, untuk membantu mendata penerima zakat dan apa, pemasok zakat, apa, untuk memastikan bantuannya tepat sasaran misalnya, bukan untuk memotong pekerjaan amil, tidak menggantikan AI, menggantikan amil, amil jadi tidak ada, nggak begitu. Tapi amil tetap ada, pengelola zakat ini tetap ada, malah dibantu oleh AI untuk memperkuat efektivitas kebijakan publik di ranah sosial ini. Kemudian yang lain misalnya contoh digital produktif, ya, modal masyarakat diinvestasikan ke proyek AI yang mendukung UMKM.
untuk pertanian, untuk pendidikan, dengan keuntungan yang kemudian dikembalikan ke masyarakat lagi. Jadi penggunaan AI ini bisa diarahkan untuk optimalisasi usaha mikro, usaha kecil, bahkan bisa untuk memprediksi panen, kemudian untuk mengukur manajemen stok ya, pemasaran halal global dan sebagainya dan sebagainya. Jadi AI, Bung Anggi, kalau di dalam asuhan sistem ekonomi Islam akan bisa membantu mewujudkan rahmatan lil alamin itu betul-betul real. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, jazakallah Bung Yono untuk paparannya. Semoga ini menjadi catatan bagi kita untuk senantiasa tadi ketika AI ini kalau sekarang juga sudah mulai diterapkan, jadi ini saatnya kita untuk bersiap-siap sebelum terlambat. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Rafa News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhardi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.